Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Audelia dengan NIM 24042153. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi statistika dan penyajian datanya. Yang pertama, langsung saja pengertian dan konsep dasar. Awal mula istilah statistika ini berasal dari bahasa Latin modern, yaitu statisticum collegium, yang berarti Dewan Negara. Dari bahasa Italia, yaitu statistica, yang berarti negarawan atau politikus. Lalu dari Gottfried Eisenhower adalah orang pertama yang menggunakan istilah statistik pada tahun 1749 dalam bahasa Jerman. Ia memberi nama statistik untuk kegiatan analisis data kenegaraan. Lalu prinsip statistika. Prinsip statistika secara umum adalah metode ilmiah yang meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk mendukung pengambilan kesimpulan yang valid dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan yang masuk akal. Prinsip ini mencakup pemahaman tentang populasi, keseluruhan objek atau individu yang dikaji, sampel bagian dari populasi, serta pengukuran data melalui statistik deskriptif dan inferensial. Perbedaan antara statistik dan statistika adalah yang pertama, dari segi ruang lingkup, statistik adalah hasil akhir yang dihasilkan dari penerapan metode statistika. Ini dapat berupa angka, grafik, atau tabel yang menggambarkan fenomena tertentu. Kalau statistika mencakup proses yang lebih luas, termasuk pengembangan dan penerapan metode untuk bekerja dengan data, serta teori di balik metode tersebut. Dari segi kajiannya, statistik sebagai bidang ilmu terbagi dalam metode khusus seperti statistika deskriptif dan inferensi, yang dibedakan berdasarkan tujuan akhir pengolahan data. Lalu dari statistika dibagi berdasarkan klasifikasi bidangnya, misalnya statistik penduduk, harga, pemasaran, demografi, dan lainnya. Pembagian ini memperjelas konteks dan bidang khusus yang menjadi fokus pengumpulan data. Tinjauan umum statistika. Eh, yang pertama, statistika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berbagai bidang ilmu termasuk ilmu-ilmu sosial. Wujudnya bisa merupakan kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sosial. Misalnya, yang pertama itu perhitungan angka kematian akibat COVID-19 di wilayah tertentu. Yang kedua, menghitung jumlah pengguna aplikasi media sosial tertentu di antara usia 15 sampai 24 tahun untuk mengetahui tren interaksi digital. Yang ketiga, mengumpulkan data jumlah laporan kejahatan di suatu wilayah untuk melihat apakah trennya naik atau turun. Lalu, para mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah statistika, mereka cukup memahami bagaimana penerapan statistika di bidang sosial. Dalam mempelajari statistika, tidak perlu menguasai matematika yang kuat, cukup dengan dasar matematika sederhana saja. Statistika dalam ilmu-ilmu sosial dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat menunjang kelancaran tugas, misalnya dipakai dalam kegiatan evaluasi, penilaian, dan penelitian. Peneliti dapat menguji hipotesis tentang perilaku sosial dengan menggunakan teknik statistik. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang dan pengambilan kebijakan, statistik digunakan untuk menganalisis data untuk membuat keputusan tentang fenomena sosial seperti kebijakan imigrasi. Di bidang sosial dan ilmu alam, para ilmuwan menggunakan statistika setidaknya untuk 3 kepentingan, yaitu pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan pengembangan teori. Di dunia usaha maupun industri, data sampel digunakan untuk kepentingan meramalkan penjualan dan keuntungan maupun untuk kepentingan pengawasan kualitas produk tersebut. Statistika juga dapat digunakan dalam mengukur baik tidaknya sebuah inferensi. Selain membantu peneliti untuk menggambarkan data, sumbangan utama statistika lainnya adalah dalam melakukan evaluasi terhadap baik tidaknya suatu inferensi. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah tersebut yaitu identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan informasi dan perumusan hipotesis, perancangan dan pelaksanaan penelitian, analisis dan interpretasi data, kesimpulan dan komunikasi hasil. Nah, peran statistika tersebut dapat digunakan dalam langkah keempat, dalam langkah analisis dan interpretasi data dengan peran statistika dalam langkah tersebut yaitu instrumen, sampel, sifat data, variabel, dan metode analisis. Manfaat statistika.
Manfaat mempelajari statistika yang pertama meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan data bukti konkret. Kedua, mengembangkan kemampuan analisis dan literasi data. Ketiga, meningkatkan peluang kerja di berbagai bidang yang memerlukan analisis data. Manfaat statistika dalam riset sosial. Yang pertama, kemampuan untuk menganalisis pola dan tren sosial, menguji hipotesis, membuat kesimpulan yang akurat tentang populasi berdasarkan sampel, lalu mengevaluasi dampak kebijakan, lalu memprediksi perubahan sosial. Fungsi statistika yang pertama untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti. Yang ketiga menjadi teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat dapat memperluas pengalaman individu, terutama dengan mempelajari kesimpulan-kesimpulan dari data penilai lainnya. Dapat mengukur besaran suatu gejala, dapat menentukan hubungan antara variabel dan pengaruhnya. Kegunaan statistika yang pertama membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Yang kedua membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul. Yang ketiga membantu peneliti untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai pembangunan masa lalu dan merencanakan masa yang akan datang. Yang kelima, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Cara pengaplikasian statistika yang pertama, perusahaan menggunakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan mereka. Yang kedua, lembaga meteorologi mengumpulkan data suhu, kelembapan, dan pola angin dari berbagai wilayah. Dalam penelitian medis, statistika digunakan untuk menganalisis data pasien seperti prevalensi penyakit tertentu atau efektivitas pengobatan. Yang keempat, platform seperti Instagram dan Twitter menggunakan analisis data statistik untuk memahami perilaku pengguna. Apa keterbatasan statistika? Yang pertama, hukum statistik berlaku rata-rata pada kelompok. Yang kedua, statistika rentan terhadap kesalahan dalam pengumpulan. Yang ketiga, keandalan hasil statistik. Yang keempat, statistika hanya dapat menunjukkan adanya hubungan korelasi antara variabel. Yang kelima, penggunaan statistik secara efisien dan akurat memerlukan pengetahuan ahli dalam bidang ini. Yang keenam, metode statistik paling efektif diterapkan pada data yang dapat diukur secara kuantitatif. Ukuran statistik deskriptif seperti rata-rata dapat menyembunyikan variabilitas yang signifikan dalam data. Lalu, jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan induktif. Berdasarkan metode yang digunakan, yaitu ada parametrik dan non-parametrik. Statistika deskriptif adalah cabang dari statistika yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data kuantitatif untuk memberikan gambaran jelas dan terstruktur tentang suatu fenomena atau peristiwa. Kegunaan statistika deskriptif. Yang pertama, statistika deskriptif memungkinkan penyajian data yang diperoleh dengan cara yang ringkas dan rapi. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk menyajikan atau menggambarkan data menggunakan teknik grafik maupun numerik. Yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk mengukur dua karakteristik dari setiap responden dan meneliti hubungan antara kedua karakteristik variabel tersebut. Lalu, contoh statistika deskriptif bisa kita lihat dalam grafik ini. Grafik ini menjelaskan mengenai salah satu dampak dari membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta. Dapat kita lihat di grafiknya. Tahun 2004 berada di antara 10,4 dan 10,2. Lalu Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa. Kita lihat di grafiknya tahun 2005 garisnya berada di antara 10,8 dan 11. Lalu Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Kita lihat di grafiknya juga seperti itu sesuai dengan jumlah. Jadi garis bagian kiri ini adalah jumlah juta jiwanya, lalu yang di bawah merupakan tahunnya. Kita lanjut ke statistik inferensial.
Statistik inferensial membahas cara analisis data dan pengambilan kesimpulan terkait dengan estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis. Metode statistik inferensial melibatkan analisis sebagai data hingga pada peramalan atau kesimpulan tentang keseluruhan data. Ini nih merupakan bagian-bagian statistika inferensial. Lalu ada statistika parametrik dan non-parametrik. Parametrik merupakan bagian dari statistika inferensi yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan non-parametrik merupakan sebagai bagian dari statistika inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Eh, Statistik parametrik, proses pengujian relatif sederhana. Sebuah hipotesis dibangun berdasarkan asumsi bahwa hukum tertentu dapat diterapkan pada suatu populasi. Tes dan analisis. Tes dilakukan berdasarkan hipotesis dan data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik. Grafik, data yang dikumpulkan biasanya dipresentasikan sebagai grafik dan hukum hipotesis dianggap sebagai nilai rata-rata dari data tertentu. Contohnya yaitu meliputi uji T, ANOVA, analisis korelasi persen, dan analisis regresi linier. Statistik non parametrik dibuat tanpa asumsi. Statistik non parametrik tidak membuat asumsi. Lebih didasarkan pada perbedaan median. Dalam statistik non-parametrik, distribusi populasi tidak diperlukan dan penentuan populasinya menggunakan parameter yang berbeda. Contohnya adalah uji Mann-Whitney, Wilson, MWW, atau uji coba Wilson. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai data. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta, angka, observasi, atau informasi mentah lainnya yang dikumpulkan, diukur, atau diamati untuk tujuan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, serta menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi. Data dapat didapatkan melalui proses pencarian dan juga pengamatan berdasarkan sumber-sumber tertentu. Data ini dibagi menjadi dua, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini seperti jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, atau dan lain-lainnya. Lalu data kuantitatif dibagi menjadi dua juga, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, jumlah kipas, jumlah kasur, dan lain-lainnya. Kalau data kontinu seperti berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lainnya. Lalu ada juga jenis data kualitatif dan kuantitatif. Dari kualitatif ada dua, yaitu nominal dan ordinal. Kalau dari kuantitatif, interval dan rasio. Apa itu data nominal dan ordinal? Data nominal yaitu data yang hanya berfungsi sebagai label atau kode untuk mengategorikan objek tanpa menunjukkan urutan atau hierarki. Ciri-cirinya seperti bersifat unik dan tidak dapat dibandingkan dalam hal tingkatan. Lalu label atau nomor yang diberikan dapat ditukar tanpa mengubah arti data seperti jenis kelamin, golongan darah, warna mata, warna rambut, dan lain-lainnya. Sedangkan data ordinal, data yang memiliki urutan atau tingkatan yang bermakna antara kategorinya. Meskipun jarak antar tingkatan tersebut tidak harus sama, ciri-cirinya kategori dapat diurutkan dan dibandingkan. Penomoran yang diberikan memiliki makna tingkatan dan tidak bisa ditukar, seperti skala kepuasan, tingkat pendidikan, peringkat dalam suatu kompetisi. Lalu ada data interval, mengukur data dengan jarak yang sama antar nilai dan memiliki titik nol yang tidak mutlak. Ciri-ciri memiliki urutan, jarak antar nilai konsisten dan terukur, memiliki titik nol yang tidak mutlak atau sembarang. Artinya, angka nol bukan berarti tidak ada apa-apa. Contohnya, temperatur yang diukur berdasarkan 0 Celsius dan 0 F, lalu sistem kalender. Data rasio memiliki semua karakteristik data interval ditambah dengan titik nol absolut yang menunjukkan ketiadaan mutlak seperti tinggi badan atau berat badan. Ciri-ciri memiliki semua sifat data interval memiliki titik nol mutlak atau nol alami atau sejati yang menunjukkan ketiadaan sepenuhnya dari atribut yang diukur. Contoh gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Skala pengukuran eh, dari skala nominal, angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3.
Skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan seperti ranking 1, 2, dan 3. Skala interval, angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, 1. Saham sangat prospektif dengan harga saham Rp736 sampai Rp878. Skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga Mandiri 14%. Lalu 4 skala pengukuran dan data statistik yang cocok untuk masing-masing. Bisa kita lihat di bagian skala ada nominal, contoh statistik yang cocoknya, modus, frekuensi, koefisien, dan kontingensi. Tes statistik yang sesuai itu non-parametrik. Ordinal, contoh statistik yang cocok, median, persentil, Spearman RO, Kendall T, dan Kendall W. Tes statistiknya non-parametrik. Lalu ada interval, mean, rata-rata, standar deviasi, korelasi momen hasil kali persen, korelasi momen hasil kali ganda. Tes statistiknya non-parametrik dan parametrik. Rasio, mean geometrik, dan koefisien variasi. Tesnya non-parametrik dan parametrik. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau himpunan lengkap dari seluruh elemen memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Sedangkan sampels adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti dan dianggap mampu mewakili karakteristik seluruh populasi tersebut. Materi selanjutnya mengenai penyajian data. Nah, jadi eh, pada slide ini ada contoh tabel klasifikasi tunggal. Dapat kita lihat kasusnya sebuah dealer sepeda motor memiliki persediaan sebanyak 170 unit motor yang terdiri atas 60 unit merek A, 35 unit merek B, 30 unit merek C, 22 unit merek D, dan sisanya merek E. Seperti kita lihat tabelnya hanya dua. Sedangkan untuk klasifikasi ganda, tabelnya itu lebih dari dua. Dan klasifikasinya pun banyak, ada merah, hitam, biru, dan silver. Lalu ada contoh tabel kontingensi. Dari tabel di atas kita bisa melihat distribusi data berdasarkan dua variabel, yaitu jenis kelamin dan preferensi belanja online. Distribusi frekuensi adalah penyusunan sebuah data yang dimulai dari data terkecil hingga terbesar dan membagikannya ke dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok serta kategori tertentu. Langkah-langkah menggunakan distribusi frekuensi yaitu mengumpulkan data mentah, mengurutkan data, menentukan rentang atau range, menentukan jumlah kelas, menentukan panjang kelas, menentukan tepi kelas, membuat tabel sementara, tabulasi, menuliskan tabel distribusi frekuensi, menyajikan data secara visual. Seperti ini contoh tabel distribusi frekuensinya. Ada rentang nilainya di tabel bagian kiri dan frekuensinya di bagian tabel kanan. Contoh diagram batang, bar chart. Diagram batang itu seperti ini. Diagramnya itu ada batangnya. Lalu di bagian kiri ada banyak siswa, lalu di bagian bawahnya ada cabang olahraganya seperti bulu tangkis, basket, voli, atlet, dan renang. Warna merah ini merupakan kelas C, sedangkan yang biru merupakan kelas D. Jadi ini adalah jumlah per kelas olahraga yang disukai kelas tersebut. Nah, ini contoh lainnya, banyak siswa di Kecamatan Sukasanda menurut tingkat sekolah tahun 2012. Lalu kalau grafik batang ganda, kali ini batang tunggal, grafik batangnya hanya satu, sedangkan batang ganda, grafik batangnya ada dua. Lalu diagram garis, grafiknya itu hanya garis saja. Kalau ini contoh garis tunggal, garisnya hanya satu, sedangkan kalau garis ganda, garisnya itu ada dua buah. Diagram lingkaran, seperti diagram lingkaran ini bulat seperti pie, lalu ada pembagian persentase untuk pembagiannya. Ini contoh lainnya. Lalu ada diagram peta ini berbentuk seperti peta, namun ada pembagian-pembagiannya, seperti
Contoh ini, kalau yang warna ungu, warna-warna ini merupakan populasi. Lalu ada ini contoh lainnya, ini diagram peta Indonesia Map Infographic. Lalu ini diagram peta produksi jagung nasional. Dapat kita lihat ini pembagian warnanya sudah ada. Warna ungu produksinya kurang dari 100.000 ton. Ada Riau, Jambi, Babel, Kalteng, dan lain-lain. Pokoknya yang warna ungu, ungu muda. Lalu ada hijau itu 100.000 hingga 500.000 ton. Warna hijau ada Sumbar, Sumsel, Kalimantan Barat, NTB, dan lain-lain. Lalu ada ungu tua, ini 500.000 hingga 1 juta ton. Ada Jabar, Gorontalo, NTT. Lalu ada warna kuning itu 1 juta hingga 2 juta ton. Ada Sumut, Lampung, Sulsel. Lalu ada yang merah kurang besar dari 2 juta. Itu ada Jateng dan Jatim. Lalu diagram lambang. eh, kalau diagram lambang ini hasilnya itu berbentuk gambar seperti contoh ini dari nama petani Tono, jumlah hasil panennya itu berbentuk gambar padi. Lalu ini contoh lainnya, misalnya nilai jumlahnya 1, nah gambarnya juga 1. Kalau misalnya ada 4, gambarnya juga 4, seperti itu seterusnya. Lalu grafik histogram. Nah, grafik histogram dan grafik batang itu hampir mirip, namun perbedaannya histogram ini grafik batang itu dempet, sedangkan grafik batang itu eh, batang yang satu dan yang lainnya itu berpisah-pisah atau ada celah di tengah-tengahnya, sedangkan yang histogram ini dempet semua. Kalau poligon seperti ini mirip diagram garis, namun poligon ini tidak putus dari titik awal hingga titik akhirnya itu tidak ada putus seperti ini. Lalu ada contoh kurva Ogif. Ogif ini ada Ogif positif dan Ogif negatif. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi statistika. Mungkin ada salah materi, penyampaian, atau kata. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.